Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam dzikir nafas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru tadi masuk Iya. ke meditasi, saya masuk ke ruang alam bawah sadar. Ada lama guru dan bisa dipertemukan kembali dengan beliau Iya. yang semesta sabda panutan dan pelajarannya karang ke-23. Oh, yang pelajaran yang ke-23. Oke. Pelajaran yang ke-23, Iya. beliau memulai pelajarannya Iya. dan posisinya pada malam hari pada waktu itu. Lihatlah bintang-bintang itu, setidaknya posisikanlah dirimu menjadi salah satu di antara bintang yang menghiasi indahnya langit malam. Iya. Ketahuilah jutaan galaksi di sana, jumlahnya begitu banyak. Ada yang bercahaya dan ada yang tidak bercahaya. Iya. Cahayanya itu bersumber dari pantulan sinar matahari. Oh, iya, iya. Udah gitu, kemudian beliau melanjutkan, berbuat baiklah, berbuat baik. Semua orang tahu bahwa sebuah kebaikan bisa membuat orang lain menjadi merasa takjub. Iya. Bahwa Tuhan itu maha hebat. Itu kalimatnya guru. Iya. Berbuat baiklah, karena dengan berbuat baik nanti orang lain merasa semua orang merasa takjub. Ya. Bahwa Tuhan maha hebat. Maha hebat. Oke. Setelah itu saya masuk ke lautan dalam. Ya. Di dalam lautan itu ada, nggak tahu di laut mana yang posisinya guru, ada seekor naga yang besar Di dalamnya. tapi saya melihat apa ekornya. Saya telusuri sampai di penghujungnya jauh sekali, ada kepalanya mulai kelihatan. Dan di atas kepala itu ada seorang putri, tapi Cina guru. Putrinya, Cina. wajahnya. Putri Cina. Iya. Si putri itu kaget karena saya berada di sana. Kenapa berada di sini? Kenapa bisa sampai berada di sini? Saya jawab, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma seorang pendosa. Saya cuma orang hina. Saya tidak punya apa-apa. Ini adalah karena kehendak Allah saya bisa di sini. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini. Terus setelah mendengar jawaban dari saya, dia takjub. Kemudian dia mengeluarkan batu giok dan ingin memberikan tanda mata sebagai sebuah perkenalan. Iya. Gioknya berbatu bundar guru, dan di dalamnya gioknya hijau tapi di dalamnya merah merona. Merah merona. Katanya sebagai bentuk tanda perkenalan. Oke. Setelah dia memberikan kepada saya, mengenalkan diri nggak, namanya siapa? belum sempat guru. Belum sempat. Oke. Saya terima dan dia meminta juga apa yang diberikan oleh saya kepadanya. Iya. Saya terus terang saya tidak punya apa-apa. Saya hanya seorang pendosa, seorang yang hina.
Kalau itu yang diinginkan, maka ini saya kembalikan. Tapi saya hanya ingin mendoakan semoga apa yang diinginkan putri dapat tercapai dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Begitu aja guru. Setelah itu waktunya habis, saya Jadi gioknya dikembalikan lagi Iya. maksudnya. Oke. Ya udah. saya cuma bisa mendoakannya. Apa yang putri lakukan, apa yang putri inginkan semoga tercapai dan semoga putri bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja. Iya, iya, iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di kalimat Sang Hyang Semesta Sabda Panutan ya. Tadi ketika beliau melihat ke atas ya, melihat bintang-bintang banyak di sana. Ada yang bercahaya dan ada yang tidak bercahaya. Nah, di situ beliau memberikan nasihat, setidaknya kamu bisa menjadi satu cahaya seperti bintang yang ada di langit itu, ya, setidaknya. Nah, terus setidaknya kamu bisa menjadi cahaya seperti bintang itu, ya, di awal. Kamu bisa menjadi bintang, Salah satu bintang. Cahaya dari salah satu bintang yang bercahaya gitu, yang ada di atas langit sana. Nah, diisyaratkannya di situ dengan kalimat yang di bawah. Artinya dengan menebarkan kebaikan-kebaikan sehingga orang lain itu takjub ya, dan orang lain melihat bahwa Allah yang ada di dalam dirimu itu maha hebat. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi setidaknya gini Gus, maksudnya kalaupun tidak menjadi mercusuar, tidak menjadi cahaya yang besar ya, setidaknya kita di masyarakat itu setidaknya menjadi cahaya lilin saja ya, menjadi cahaya lilin saja yang bisa bermanfaat untuk ya kegelapan di sekitar gitu. Karena sepelik cahaya ya di kegelapan ya itu sangat berarti sekali. Ya, maksudnya di situ setidak-tidaknya ya kita belajar untuk menjadi cahaya, belajar untuk memberikan manfaat, bermanfaat ya, pengetahuannya, ilmunya, umpamanya ketabiban ya yang dikasih oleh Allah ya, kita bermanfaat di sana. Ya, setidak-tidaknya seperti itu. Oke, untuk yang kedua Kang Samsul silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sensasi zikir napas kali ini, Ya, pertama saya masuk, terus saya itu melihat gelap gulita guru. iya, Masuk semacam ke terowongan tapi gelap. Nah, saya menyusuli kegelapan itu. Nah, di tengah-tengah saya berjalan di kegelapan itu ada suara guru. iya, Cuman nggak tahu siapa yang berbicara karena nggak ada sosoknya guru. Kurang lebih begini kata-katanya guru. berarti suara itu ya terdengar Dari di saat kegelapan. kamu berjalan di kegelapan. Di kegelapan, Ya, oke. gelap gulita. Kemudian suara itu berkata, buka baju kebesaranmu, Ya, hilangkan huruf-huruf yang melekat di pikiranmu. ya, Baru kamu boleh menghadapnya tanpa kata, tanpa suara, hanya ada cinta. Kemudian setelah kata-kata itu berakhir, saya masih terus berjalan, tapi nggak tahu kemana arahnya karena posisi gelap gulita guru. iya,
gelap. Saya pelan-pelan jalan, akhirnya menemukan cahaya, Guru. Iya. Begitu saya keluar dari kegelapan itu, saya kembali ke tempat yang terang. Saya masuk ke perkampungan, Guru. Iya. Ternyata perkampungan itu perkampungan yang tempat saya lahir dulu. Dari suasananya, dari keadaannya, saya ditarik ke mungkin 30 tahun yang lalu, Guru. Iya, iya. Saya masa-masa masih kecil, di mana di situ perkampungan tempat lahir saya ya di Kerawang. Tempatnya begitu asri, begitu nyaman, jauh dari polusi, Guru. Iya. Belum ada listrik, serasa nyaman Iya, banget, Guru. kondisi alamnya terasa sangat alami sekali. Alami gitu. sekali. Oke. Sampai saya ke sawah, terus gembala kambing, Guru. Iya. Jadi saya menikmati perjalanan. Cuman perjalanan waktu serasa masih kembali ke masa-masa kecil, Guru. Iya, iya. Betapa nikmatnya itu di Zikir Napas tadi. Selama pengalaman itu, Guru. Ya sampai berakhir, Guru. Iya, iya. Dari Kangen masa lalu. iya mungkin ya. Depan rumah kali yang sangat jernih. Belakang pesawahan. Terus jalannya juga belum ada ya pengeras, Iya, cuman masih tanah lumpur, semua iya, ya, Guru, masih lumpur. tanah. Oke. Ya, mungkin itu aja sensasi selama saya zikir napas tadi, Guru. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Bun, silahkan Bun. Kok dikit. Diurai Bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sensasi zikir napas tadi begitu masuk Iya. di hutan kayak gitu, terus ngelihat ada pohon gede Iya. tapi tengahnya bolong. Pohon Berlubang besar, kayak gitu ya, iya, tapi pohon besar tengahnya tapi berlubang. Oke. Nah, di bawah pohon itu ada burung sedang terluka di situ. Iya. Di bawahnya pohon tuh. Terus sama saya deketin si burung itu, saya diambil sama saya. Diobatin, yang terluka kan sayap sebelah kanan. Iya. Saya kan minta izin dulu sama burung-burung. Saya minta izin padamu, bolehkah saya mengobati lukamu? Silakan Tuan, kalau Tuan mau mengobatin luka saya. Terus ambil dedaunan yang ada di hutan itu, diulek sama saya. Terus diituin ke sayapnya burung, diikat pakai kain. Saya sobek kain baju saya itu, saya sobek, saya iketin ke burung. Terus udah burung udah selesai, saya obatin luka kamu, semoga kamu cepat sembuh, bisa terbang lagi, indah lagi seperti semula. Aku tempatkan kamu di dalam pohon ini ya. Terus saya masukin burung itu ke dalam lubang itu, iya ya. pakai dialasin sama daun-daun biar nggak dingin. Saya taruh burung kayak burung cici kayak gitu, burungnya kecil. Burungnya yang iya kecil. Oke. Nah, terus saya tutupin badannya biar anget pakai daun yang gede, saya tutupin biar anget, kamu cepet sembuh ya. Terus kata si burung, terima kasih Tuhan atas jasamu, aku tidak akan melupakan jasamu karena kamu telah mengobatiku. Iya burung, sama-sama. Saya permisi burung, saya mau pergi, mau melanjutkan perjalananku. Hati-hati di jalan Tuan, sampai kapanpun aku nggak bakal melupakanmu. Kata burung cicinya. Terus pergi, saya meninggalkan burung itu, terus berjalan di depan. Burung aja diobatin, Gus. Diobatin. Kalau bisa baca simbol tuh, burung aja diobatin. Diobatin. Udah. Terus berjalan, jalan di depan ada kayak apa sih? Wanita, sosok perempuan sedang duduk dia, tapi sampingnya ada kuda putih. Iya. Nah, beliau lagi duduk di kursi.
sambil apa sih nyantai kayak gitu, Iya. tapi memakai baju kebesarannya beliau, kayak seorang ratu, Iya. sedang duduk di situ. Terus saya dipanggil sama beliau, Iya. kesinilah mendekat padaku. Terus saya duduk di hadapannya. Kata saya, Sugeng Gusti, kasih Iya. penghormatan kepada beliau. Kata beliau, iya. Kata beliau itu. Terus saya dikasih kayak batu Swarovski kayak gitu, warnanya biru. Iya. Kasih sama beliau, nak, terimalah hadiah pemberian dariku. Iya. karena ini adalah apa hadiah untukmu, karena kamu telah mempunyai hati yang tulus dan belas asih. Oke. Mungkin dari tadi kan beliau dari kejauhan ngeliatin saya lagi ituin burung. Oh iya, mungkin Iya. dilihat ya. Iya, beliau sambil perhatiin gitu. Nah, saya langsung dipanggil sama beliau tuh, dikasih suruh duduk di depannya. Saya gini, terima kasih Kanjeng, saya telah menerima pemberian darimu, akan Iya. aku simpan lah, nak, nanti juga berguna buat hidupmu ke depannya. Iya. Nak, kamu suatu saat nanti hidupmu akan bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya itu isyaratnya sih. Tadi ngobatin burung tuh, itu kan isyarat besar ya. Gitu. Tapi kamu harus selalu ingat, selalu merendah diri dan selalu berpegang teguh kepada Sang Yang Pencipta. Oke. Karena setiap kebaikanmu nggak bakalan dibalas dengan kebaikan, malah dia akan dibalas dengan kejahatan. Iya. Tapi kamu jangan pernah membalasnya dengan kejahatan lagi, tapi balaslah dengan kebaikan. Ide dalam banget. Ya, biarlah Sang Yang Pencipta yang membalasnya semua itu. Iya. Terus kata beliau, saya sambil tersipu sambil sedih gitu, Kanjeng, nangis ya. Iya. Nangis, kata saya. Ibu, saya manggilnya ibu ke beliau. Siapakah ibu gerangan? Kalau saya adalah Ratu Surya Kencana, kata beliau itu. Ratu Surya Kencana. Iya, memperkenalkan identitasnya itu. Ratu Surya Kencana. Iya. Pajajaran. Kata beliau itu. Terus ya udah ibu, kata ibu, ya udah ibu akan pergi, jaga baik-baik dirimu, nak, siapkan dirimu buat masa depanmu, berpegang teguh terus kepada Sang Yang Pencipta. Terus beliau pergi naik kuda yang di sampingnya beliau itu. Naik kuda, beliau ya pergi, udah habis itu habis. Iya, Sang Hyang Pencipta ya. Iya. Habis waktunya, habis itu, Iya, Bun. udah sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Bun, tadi kalimat yang indah, yang sangat menyentuh hati, yang sangat indah sekali itu, Bun. Ini nanti akan bisa berguna untuk kamu, gitu Iya, kan? Iya. Terus? Akan bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Tapi setiap kebaikanmu yang kamu berikan kepada orang lain, jangan anggap kamu ingin dibalas dengan kebaikan lagi. Malah banyak yang dibalas dengan kejahatan. Iya. Tapi kamu janganlah membalasnya dengan kejahatan lagi, tapi kamu balaslah dengan kebaikan. Masya Allah, ini kalimat lembut sekali ya. Dan selalu berpegang teguh kepada Sang Yang Pencipta dan selalu merendah diri. Iya. Udah, tadi kalimat yang terakhir sangat bagus sekali ya. Semoga dari Gus Jaki tadi, dari Kang Samsu dan dari Bunda ya, kalimat-kalimat yang sangat indah sekali ya. Semoga bisa bermanfaat. Dah cukup untuk pertemuan kali ini, cukup segitu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.